Di tepi pantai Talaisa, di antara warung-warung kecil yang menjajakan ikan bakar dan kopi pahit, berdiri sebuah kedai jus yang sederhana. Papan kayunya sudah pudar, tulisan kedai jus segar Pak Arman nyaris hilang oleh garam dan angin laut. Meski sederhana, kedai itu selalu penuh siang, sore, bahkan sampai larut malam oleh orang-orang yang mencari kesegaran. Mereka datang bukan hanya karena buahnya yang manis atau es yang renyah, tapi karena sesuatu pada jus itu yang membuat tubuh terasa ringan, seperti baru tidur panjang, mata yang lebih tajam, tenaga yang meluap. Pikir yang entah bagaimana fokus pemiliknya, Arman, lelaki separuh baya dengan tangan kasar karena kerja laut, punya kebiasaan yang sama setiap pagi. Sebelum pasar membuka, dia berjalan ke sebuah sumur tua yang terletak sedikit jauh dari kedai. Di bawah, pohon lontar yang setengah roboh. Orang-orang kampung sudah lama tahu, sumur itu bukan cuma sumur biasa. Dari dulu, kata mereka, banyak orang menangkap ikan di dekatnya. Dan ada cerita lama tentang arwah penunggu Talisa, roh-roh yang katanya menjaga laut, sekaligus menyimpan dendam setelah gempa yang membuat banyak nyawa tertelan ombak. Arman mengabaikan bisik-bisik itu. Baginya, sumur itu memberi air tawar bercampur rempah alam, dingin dan bersih. Dia mengambil airnya pelan-pelan, menyaringnya, lalu menggunakannya untuk membuat jus yang menjadi rahasianya. Lina, anak buah Arman yang baru pulang dari sekolah, sering menunggu di depan blender sambil mengupas nanas. Matanya masih muda, tapi ia sering memicing ketika pelanggan mulai masuk. "Pak, tadi ada yang bilang tangan bayangan lagi muncul," katanya suatu sore. Ketika angin laut membawa aroma ikan dan garam, Arman mengangkat bahu, menepuk punggung Lina. Omong kosong. Orang kecapekan kerja, makan tidur gak teratur. Imajinasi enggak kok. Fokus kerja Lin. Kita mau kebanjiran order malam ini. Mereka memang kebanjiran order. Kota Palu sedang ramai. Dan kabar tentang jus yang bisa membuat orang segar seperti diberi doping menyebar cepat, sebuah kata yang dipakai bercanda. Tetapi pelanggan selalu kembali. Beberapa orang yang bekerja hingga larut bilang mereka bisa menghabiskan 2 jam kerja lebih baik setelah meminum 1 gelas. Beberapa remaja mengaku semangat belajar sepanjang malam. Seorang nelayan kecil bahkan mengklaim dapat mengangkat jala yang berat seperti kertas. Semua pujian itu membuat Arman tersenyum dan membuat jarum timbangan hidupnya berputar. Tapi malam itu sesuatu berbeda. Langit mendung tipis, padahal tidak ada ramalan hujan. Ombak terlihat biasa saja, menepuk pantai dengan ritme lambat. Suasana sepi di jalan kecil menuju sumur. Arman berjalan sendirian, membawa ember berkarat dan senter kecil. Dia turun ke bibir sumur, memutar ember, menoleh sejenak melihat bayangan pohon lontar yang bergerak seiring angin. Di kejauhan, lampu-lampu kota membentuk garis samar. Suara pontang-panting kendaraan seperti denyut yang jauh. Arman menunduk dan menurunkan ember. Air sumur sejuk saat menyentuh telapak tangannya. Rasa asin yang aneh bercampur hasil dari sedimen lama. Dia menarik ember penuh, menenggak sedikit, rasanya tawar. Ada bau tanah dan sedikit bau rumput laut. Sebelum mengangkat ember kedua, sesuatu menarik perhatiannya. Di dasar sumur, sesuatu mengambang. Arman meregangkan kepala, mencoba melihat lebih jelas ke dalam lubang yang pekat. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Itulah bukan lumut biasa. Sekuntum rambut bonak rambut terlihat seperti sekuntum tali gelap yang bergerak. Pasir menempel di rambut itu, seolah-olah baru saja diambil dari pantai. Arman menarik ember itu ke atas dengan gerakan cepat dan kotor. Hawa menjadi tegang. Ketika ember menyentuh tanah, ia menumpahkan sebagian isi dan yang tercecer bukan hanya air. Ada potongan kecil pasir keemasan yang menggumpal dan helaian rambut panjang yang basah, berbelit seperti tanaman laut yang tersangkut. Arman mengernyit. Ia mengusap rambutnya sendiri, seperti menenangkan diri. Mungkin terlepas dari bangkai ikan di dalam, atau sampah, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia takut memberitahu Lina, takut jika isu buruk menyebar dan bisnisnya runtuh. Namun, di balik kepala, ada bisikan kecil yang tidak pernah dia dengar sebelumnya di sumur itu.
Sebuah desah lirih yang nyaris seperti kata, seperti nama yang tidak lengkap, disisipkan dalam suara ombak. Kembali di kedai, malam semakin larut. Lampu kuning temaram menerangi bangku meja yang lengang. Arman menutup pintu, menggembok, tetapi orang-orang masih berdatangan, para pemuda yang baru pulang kerja, guru yang ingin menenangkan pikirannya, dan dua wanita yang tampak lelah. Semua menyeruput jus, semua memuji, memberi senyum kepuasan. Lina mengaduk blender, kali ini dengan tangan yang sedikit gemetar. Setiap kali mesin menyala, suara blender menjadi agresif, bunyi berdengung yang bukan sekadar suara mesin. Seolah ada sesuatu yang berusaha ikut memutar dari dalam. Pelanggan yang duduk di sebelah meja sering menoleh ketika gelas di depan mereka berguncang. Mereka mengisyaratkan pada satu sama lain, "Kalian lihat itu? Ada bayangan tangan." Seorang pria tua menelan ludah. "Bukan cuma bayangan." Namun beberapa anak muda sudah mulai menunjuk, menceritakan penglihatan yang sama. Bayangan tangan seperti bentuk gelap tanpa wujud, mencengkeram gagang blender saat mesin hidup. Tangannya tampak panjang, jari-jarinya seperti sirip ikan. Arman mulai merasakan sesuatu, seperti hewan kecil di dalam dada. Sebuah ketakutan yang bukan ketakutan karena kehilangan uang, melainkan karena ketidakpastian. Ia menutup blender dengan plastik tebal, menjadikan mesin terasa normal lagi. Namun ketika jus sudah siap dan gelas digenggam oleh pelanggan, beberapa dari mereka menghela napas panjang dan menatap keluar jendela. Mereka bilang tubuh terasa ringan, seperti ada angin dalam dada mereka. Seorang perempuan muda tersenyum sinis. "Ini enak, Pak. Kayak ada yang bantu." Kata bantu seperti begitu sepinya, tetapi tajam. Keesokan harinya, desas-desus mulai merebak. Seorang bocah di warung sebelah mengklaim melihat tangan bayangan menempel pada kaca. Seorang ibu rumah tangga bersumpah bahwa rambut anaknya yang biasa rontok, kini rontok dengan pola aneh setelah minum jus lebih banyak, tapi tak ada luka. Waktu berlalu, kabar semakin banyak. Arman merasa lega dan sekaligus terguncang. Keuntungan meningkat, tetapi sesuatu di dalam dirinya bertanya, kapan harga itu akan dibayar? Suatu sore, setelah lewat tengah hari, seorang warga datang membawa ember plastik besar. Matanya merah, bibirnya bergetar. Dia adalah Sulaiman, pemilik warung ikan yang sering mengambil air di sumur itu juga. Wajahnya pucat. Ia menatap Arman seperti orang yang sedang membawa kabar buruk. "Pak Arman, kau harus lihat sumur itu," katanya tanpa basa-basi. Arman mengikuti Sulaiman ke sumur dengan langkah cepat. Kembali mereka membuka penutup kayu yang lapuk. Di dalam, permukaan air bergerak aneh, meski angin tenang. Ketika ember pertama dinaikkan, semuanya terlihat normal. Air, beberapa serpihan kecil. Namun, ketika ember kedua ditarik, Arman terkejut hingga lututnya lemas. Air itu dipenuhi rambut, bukan sedikit, bukan serpihan, ratusan helai rambut menggulang seperti rumput laut yang hidup. Di antara rambut itu, pasir halus menempel, menghitam di bawah cahaya senter mereka. Bau asin yang aneh ikut naik, bercampur bau tanah basah. Lina yang ikut terperosok melihat dan menjerit kecil. Tangannya menutup mulut. Ini tidak mungkin, Pak," katanya. Mereka menatap satu sama lain tanpa kata. Suara ombak malam itu terasa seperti tawa samar. Di kejauhan, sebuah gelombang kecil memantul di bibir pantai biasa saja. Namun bagi mereka kini setiap riak laut terasa seperti bisikan. Arman tahu entah dari mana bahwa ini bukan kebetulan. Rambut itu bukan milik hewan. Rambut itu panjang, hitam, penuh, seperti potongan rambut manusia. Ia memandang ke arah laut, tempat di mana cerita arwah penunggu Talise selalu berbisik di telinga para tua. Sesuatu yang lama, sesuatu yang terlupakan, tampaknya mulai bergerak lagi. Ketika malam turun, lampu-lampu kedai berkelip. Di bawah remang itu, Pak Arman memegang ember yang basah, dan di permukaan air yang bergoyang, dia teringat pada satu cerita lama yang ibunya sering ceritakan, tentang jiwa-jiwa yang mencari kembali tubuh mereka, tentang laut yang menuntut sesuatu sebagai ganti. Di dalam kepalanya timbul pertanyaan yang tidak berani diucapkan,
Apa yang sebenarnya dia ambil dari sumur itu selama ini? Lina menatap Arman dengan mata berlumpur. "Pak, kita harus," katanya, tetapi suaranya tercekat. Di luar, ombak menepuk pantai seperti biasa tenang. Namun di dalam perut kota, di antara alunan radio dan denting gelas, ada sesuatu yang bergerak pelan, menunggu. Mereka belum tahu harga dari kesegaran itu. Mereka belum tahu bagaimana arwah yang lama tidur kini mencari jalan kembali. Malam itu, kedai jus tetap buka, gelas tetap dihidangkan, dan orang-orang tetap tertawa. Tetapi di dasar sumur, rambut dan pasir berputar perlahan, seperti lambang sebuah janji yang lama dikubur, kini mulai membuka mata. Pagi di Palu biasanya cerah, tapi hari itu udara terasa berat, seperti kain basah yang menempel di kulit. Arman membuka kedainya dengan langkah pelan. Di depan pintu, ia berhenti sejenak, menatap papan kayu yang mulai miring dan engsel pintu yang bunyinya semakin aneh. Tidak ada yang benar-benar terlihat berbeda, tapi suasananya seperti kedai itu menahan napas. Lina datang sambil membawa tas sekolah. Wajahnya pucat dan mata merah karena kurang tidur, "Pak. Tadi malam saya nggak bisa tidur. Telinga saya kayak dengar suara orang bisik-bisik dari arah pantai," katanya lirih. "Bukan angin, suaranya kayak orang yang bilang kembali." Arman hampir menegur, tapi suaranya tercekat. Dia sendiri semalam mendengar sesuatu. Saat mencoba menutup mata, suara ombak seolah memukul dinding kamarnya. Padahal rumahnya cukup jauh dari pantai. Dan dalam suara ombak itu, ada nada panjang seakan orang menahan napas, lalu melepaskannya perlahan. Suara seperti itu membuat tulang belakangnya terasa merinding tiba-tiba. Hari itu, kedai tak selonggar biasanya. Beberapa pelanggan duduk sambil bergumam pelan, menggosok tangan, atau mengusap tengkuk mereka. Mereka tidak banyak tertawa. Mereka menatap gelas jus, seperti menatap sesuatu yang pernah mengenal mereka. Seperti benda yang hidup. Ada seorang anak muda berbadan kekar, yang biasanya penuh semangat, kini duduk sambil menunduk, seperti tidak ingin disentuh angin. Dia memesan jus mangga, tapi menatap jus itu lama sebelum meneguk. Setelah meneguk, dia mengangguk puas, namun wajahnya cadak. Ada sebersih takut terpampang di sana. Lina memperhatikan blender, dan setiap kali mesin menyala, suaranya tidak seperti mesin yang normal. Lebih dalam, lebih berat, seperti tarikan napas seseorang yang bergema dari dalam rongga gelap. Tidak sekalipun Lina berani menyentuh blender, lebih dari yang dibutuhkan. Dia memalingkan wajah ketika bayangan di tembok bergerak sedikit terlalu cepat untuk mengikuti gerak tangan mereka. "Saya nggak nyaman sama blender itu," katanya ketika sepi. Bayangannya aneh, kayak ada tangan lain yang bantu mutar. Arman meneguk ludah. Ia memberanikan diri untuk bersikap tegas. "Lina, itu hanya perasaanmu." Tapi nada suaranya bahkan tidak meyakinkan dirinya sendiri. Ketika dia menyalakan blender untuk membuktikan bahwa itu hanya mesin, tiba-tiba tabung blender bergetar keras, hampir seperti ada yang memukul dari dalam. Cairan buah di dalamnya naik turun, seperti gelombang kecil. Arman mematikan blender. Jantungnya hampir melompat dari dada. Lina menutup mulut. "Hak, itu bukan blender biasa." Arman hendak menyahut ketika pintu kedai digerakkan seseorang. Ternyata Sulaiman, pemilik warung ikan yang kemarin menemani Arman melihat sumur. Wajahnya tampak makin parah. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. "Arman, ini darurat," katanya cepat. Suaranya serak. "Sumur itu makin rambutnya bukan cuma banyak sekarang. Ada yang bergerak." Arman bergerak mendekat. "Bergerak? Gimana?" tanyanya. Sulaiman menelan ludah. "Bergerak kayak kepangan yang hidup, kayak..." Ia memejamkan mata, kayak orang menyisir rambutnya dari dalam air. Kedai itu mendadak terasa dingin. Arman meminggirkan apron dan mengajak Sulaiman kembali ke sumur. Lina ikut, meski takut. Mereka berjalan melewati deretan warung kosong, melewati pasir lembab yang aroma lautnya menusuk hidung. Pantai Talise terlihat seperti biasa, tapi ada sesuatu pada garis cakrawala
yang membuat hati tidak nyaman. Seakan laut sedang menunggu seseorang mendekat. Sampai di sumur, Arman mengangkat tutup kayu. Dalam sekejap, bau asin bercampur bau tanah basah menusuk. Tidak lama sampai Sulaiman mengambil senter dan memancarkan cahaya ke bawah. Lina menahan napas. Arman membeku. Air sumur itu kini hitam keperakan, dan rambut yang mereka lihat sebelumnya bukan lagi hanya mengambang. Rambut-rambut itu terikat satu sama lain, membentuk gulungan gelap yang seperti tubuh membungkuk. Setiap kali ombak di kejauhan bergerak, gulungan rambut itu ikut bergoyang, seperti bernapas. Di antara rambut itu muncul gelembang-gelembang kecil, seolah seseorang menghembuskan napas dari dasar sumur. Lina menjerit kecil. "Pak, rambutnya mirip rambut perempuan Palu yang hanyut waktu gempa," katanya gemetar. Arman merinding. Ia tahu betul rumor itu. Banyak cerita tentang korban gempa yang hilang tanpa jejak. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Ada cerita tentang mereka yang terkunci di bawah reruntuhan atau tenggelam bersama gelombang yang merangsek masuk. Dan rambut manusia yang panjang seperti itu mengingatkan Arman pada foto-foto orang hilang yang dulu pernah tersebar. Arman mundur setengah langkah. Sulaiman menunduk, memegangi kepala. "Arman, kita harus tutup sumur ini. Saya takut arwah yang nunggu Talisa sudah mulai naik. Kau tahu cerita itu kan? Arwah-arwah yang tidak selesai urusannya, yang masih cari tubuhnya." Angin tiba-tiba menghantam pohon lontar. Suaranya tidak seperti angin biasa, lebih mirip erangan panjang. Daun lontar bergetar seperti tangan gemetar. Di dasar sumur, rambut-rambut itu bergerak sedikit lebih cepat. Bahkan air di permukaannya seperti terbelah, memperlihatkan sekelebat bayangan wajah. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuat dada Arman seperti ditampar dingin. Ada mata gelap jauh di bawah sana. Tiba-tiba terdengar suara. "Pak Arman," lirih, panjang, memanggil seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Suaranya datang dari arah pantai atau dari dalam sumur. Mereka tidak bisa memastikan. Lina terpeleset mundur. Sulaiman memutar badan, siap berlari. Arman mematung, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang bukan sekadar rasa takut biasa. Bukan takut hantu, bukan takut mitos. Ia takut karena ia menyadari bahwa setiap jus yang ia buat selama ini, setiap segelas kesegaran yang diberikan kepada pelanggan, mungkin punya harga yang tidak terlihat. Mungkin bukan jus itu yang memberi tenaga. Mungkin ada sesuatu yang ikut mengalir bersama air sumur itu. Sesuatu yang kini bangun. Sesuatu yang haus. Ketika mereka akhirnya meninggalkan sumur, matahari sudah condong ke barat, dan bayangan pohon lontar terseret panjang ke pasir. Tetapi saat angin laut menyentuh kulit mereka, Arman yakin tentang satu hal. Malam nanti akan berbeda. Malam nanti, kedai jus bukan hanya jadi tempat orang minum. Malam nanti, sesuatu mungkin kembali mencari jalan keluar. Dan kedai itu sepertinya yang paling dekat dengan laut. Malam tiba terlalu cepat, seolah matahari sengaja menghilang lebih awal, karena tidak mau ikut campur dalam urusan manusia dan laut. Kedai jus Arman kembali buka, walau hatinya terasa seperti diikat tali kasar. Ia tidak berani menolak pelanggan. Semakin ia mencoba menutup kedai itu, semakin dadanya sesak oleh bisikan yang mirip intuisi gelap. Kalau kedai ditutup, sesuatu akan marah. Lina membantu menyalakan lampu, tapi lampu bohlam kuning itu berkedip lama, seperti enggan menyala. Saat akhirnya stabil, cahaya yang keluar terasa lebih pucat, membuat kedai itu seperti diremas bayangan. "Pak, apa kita harus buka malam ini?" tanya Lina, wajahnya tegang. Arman menghela napas panjang. "Kalau kita tutup sekarang, entah kenapa, saya merasa itu justru bikin keadaan lebih buruk." Lina tidak menjawab. Dia hanya menatap blender yang diam di meja, seperti benda itu sedang menunggu seseorang menyentuhnya. Tidak lama, pelanggan pertama malam itu datang. Seorang pegawai swalayan yang sering mampir sepulang shift. Biasanya ceria dan suka bercanda, tapi malam itu wajahnya pucat, seperti belum minum apapun seharian. "Jus jambu, Pak Arman," katanya sambil duduk. Tapi suaranya lirih, seperti ia sedang menyimpan ketakutan. Arman mencoba tersenyum. Dia memotong jambu sambil berusaha tidak memikirkan sumur Talisa
yang penuh rambut itu. Lina menekan tombol blender. Mesin menyala, dan saat mesin bergerak, ada suara lain ikut terbentuk di dalamnya. Bukan suara mesin, lebih mirip suara seseorang yang menggosok pasir dengan telapak basah. Lina langsung mematikan blender. "Pak, tadi ada yang ngomong," katanya. Berbisik. Arman menegakkan badan. "Jangan bilang begitu." Namun sebelum ia melanjutkan, pegawai swalayan itu menyela. "Saya juga dengar suara kayak orang sekarat." Kedai itu hening. Suara ombak di kejauhan terdengar lebih keras dari biasanya, seolah pantai Talise mendekat ke arah mereka. Arman menyalakan blender lagi dengan tangan gemetar, dan kali ini di sela-sela suara putaran mesin timbul suara lirih seperti perempuan yang sedang memanggil anaknya. Nak." Lina melonjak mundur. Pegawai swalayan itu berdiri dari kursi. Wajahnya panik. Jus itu selesai juga akhirnya. Warnanya merah muda seperti biasa, tapi gelembung-gelembung kecil naik dari permukaannya. Bukan seperti gelembung udara, lebih seperti gelembung dari seseorang yang sedang menahan napas di bawah air. Pelan-pelan, pegawai swalayan itu mendekat, menatap jus dalam gelas itu. "Kayak ... Ada yang mengintip," gumamnya. Dan memang, Arman melihat sesuatu, sekilas, setipis bayangan. Di dasar gelas itu, ada bentuk samar seperti mata. Namun ketika ia berkedip, mata itu hilang. Pegawai swalayan itu meneguk jus itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya menegang, matanya terbuka lebih lebar dari biasanya. Lalu tiba-tiba ia menarik napas panjang dan berkata, "Tenaga saya balik lagi." Tapi dia menatap Arman. "Pak, saya rasa jus ini bukan sekadar jus, kayak ada roh yang ikut masuk." Arman mengalihkan pandangan. "Roh," kata itu terdengar terlalu dekat dengan kenyataan sekarang. Air sumur Talise yang dipenuhi rambut, blender yang suaranya seperti orang memanggil, bayangan tangan yang mencengkeram gagangnya, dan pelanggan yang selalu pulang dengan tubuh terasa terlalu ringan, terlalu kuat, terlalu segar. Malam semakin gelap, pelanggan datang satu-satu. Semakin banyak jus dibuat, semakin sering blender mengeluarkan suara aneh. Dan di setiap gelas yang dihidangkan, ada getaran halus seperti seseorang mengirim pesan dari dalam cairan itu. Lina mulai ketakutan. "Pak, kenapa jusnya kayak hidup?" Arman tidak bisa menjawab. Ada sesuatu dalam dadanya yang bergolak. Mungkin rasa bersalah, mungkin rasa takut, atau mungkin bagian dirinya yang tidak mau kehilangan keuntungan besar dari jus itu. Ia tidak menolak pelanggan, bahkan ketika tiap kali blender dinyalakan, ia merasakan hawa dingin menempel di tengkuknya. Sekitar pukul 9 malam, seorang ibu muda masuk dengan rambut kusut dan mata sembab. Ia terlihat seperti baru menangis. "Pak Arman?" Suaranya berat. "Saya mau pesan jus jeruk." Arman memotong jeruk sambil melirik ibu itu. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya. Ibu itu menunduk. "Anak saya hilang sejak gempa dulu. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan." Suaranya pecah. "Tadi waktu lewat pantai Talise, saya dengar suara anak saya memanggil saya. Saya kira saya halusinasi." Tapi ia menatap Arman. Air matanya jatuh. "Saya dengar suara itu lagi waktu saya lewat depan kedai ini." Dadanya seperti ditarik paksa. Lina membekap mulutnya. Arman terpaku. Blender dinyalakan, dan suara itu muncul, suara perempuan. Lembut, sedih, jauh. Ibu itu langsung jatuh terduduk. Tangisnya pecah. "Itu suara anak saya!" teriaknya. Arman langsung mematikan blender. Cairan jus di dalamnya berputar perlahan tanpa putaran mesin, seperti ada tangan yang masih mengaduk dari bawah. Ibu itu berdiri, memeluk dirinya sendiri. "Apa yang Bapak pakai untuk buat jus ini? Kenapa saya dengar suara itu lagi?" Arman tidak bisa berbohong, tidak sanggup. "Air sumur dekat Talise," katanya lirih. Wajah ibu itu berubah pucat seperti kapur. Air itu, air yang dekat pantai tempat korban hanyut di bawah ombak. Seketika itu juga, seluruh kedai terasa lebih dingin, lebih seolah seseorang ikut berdiri di antara mereka. Ibu itu berlari keluar tanpa membawa jusnya.
Blender tiba-tiba menyala sendiri tanpa tombol disentuh. Suaranya meraung, tutupnya bergetar keras. Liana menjerit dari dalam blender. Terdengar suara seperti jeritan tertahan. Dan saat lampu kedai berkedip, Arman melihat bayangan itu lagi di dinding. Bukan kali ini, sosok tubuh kecil seperti anak memegang gagang blender dari balik bayangan. Tubuh Arman gemetar hebat. Ia menatap Lina. "Kita harus hentikan ini," katanya. Tapi Lina menggeleng, nafasnya tersengal. "Pak, apa enggak terlambat?" Karena saat itu, dari arah pantai Talise, suara ombak berubah. Tidak lagi menenangkan, tidak lagi lembut, suaranya berat, dalam, seperti sesuatu sedang menyeret tubuh besar dari dasar laut, dan kedai jus Arman, meski pintunya tertutup rapat, mulai bergetar halus. Seakan-akan laut sedang memanggilnya, atau menuntut sesuatu, dan Arman mulai merasa bahwa yang menuntut itu bukan sekadar arwah biasa. Roh-roh itu mungkin sedang mencari pulang, dan mereka mungkin ingin pulang melalui kedai ini. Selepas kejadian malam itu, kedai jus Arman tidak lagi terasa seperti tempat usaha. Rasanya lebih seperti ruang tunggu antara dunia hidup dan dunia yang tidak selesai. Arman menutup pintu rapat, tapi suara laut dari arah Talise tetap terdengar jelas. Seakan dinding kayu kedainya berubah jadi kain tipis yang dilewati angin dan bisikan. Lina duduk di sudut meja dengan wajah pucat. Tangannya tak berhenti menggenggam rosario kecil pemberian ibunya. "Pak, saya takut pulang sendirian," katanya dengan suara gemetar. Arman ingin menjawab sesuatu, tapi suaranya sendiri hilang. Ia masih terpaku pada blender yang beberapa menit lalu menyala sendiri. Mesin itu kini diam, tapi diamnya seperti seseorang yang sedang mengawasi, bukan sedang mati. Di luar, jalanan sunyi, hanya suara ombak yang berbeda. Ombak Talise yang biasanya lembut malam-malam, kini terdengar seperti seseorang yang sedang menabrakkan tubuhnya ke karang. Lalu, suara itu muncul, bukan dari pantai, bukan dari blender, dari gelas-gelas kosong. Sebuah suara tipis, seperti bisikan dari jarak yang sangat jauh, merambat pelan dari dasar salah satu gelas plastik yang belum dicuci. "Batlik." Lina terlonjak. Gelas itu bergetar sedikit, seolah ada seseorang yang mengetuk dari dalam. "Pak, itu suara sama yang saya dengar malam sebelum ke kedai." Suaranya pecah, kayak suara orang yang tenggelam. Arman berdiri, tubuhnya kaku. Ia berjalan mendekati gelas itu dengan langkah berat. Di dalam gelas, hanya sisa jus tipis yang menempel. Tapi dari cairan tipis itu, muncul getaran halus seperti suara laut. Gelas lain ikut bergetar, lalu satu lagi, sampai semua gelas di meja, puluhan jumlahnya, bergetar pelan seperti ada yang mencoba keluar. "Pak, tutup kedainya, kita tinggalin ini semua." Lina hampir berteriak. Arman ingin menutup pintu dan lari, tapi tepat ketika ia menyentuh tuas pintu, gelombang dingin mengalir masuk melalui celah bawah pintu. Bukan angin, lebih seperti hembusan air. Aroma asin laut masuk, kuat seperti seseorang mencomot segenggam pasir basah, lalu melemparkannya ke dalam ruangan. Lina menutup hidung. "Pak, bau air lautnya terlalu kuat. Kita jauh dari pantai. Ini nggak normal." Arman mengangguk pelan. Tapi belum sempat ia bicara, suara dari arah dapur menarik perhatian mereka. Suara tetesan air, tetesan yang lambat, berat, seperti berasal dari rambut basah yang sedang meneteskan air ke lantai. Lina memelototkan mata. "Pak, siapa itu?" Arman menelan ludah. Ia berjalan menuju dapur, sambil membawa pisau yang tak terlalu tajam. Setidaknya bisa membuatnya merasa sedikit lebih berani. Lina mengikuti dari belakang, menahan napas. Lantai dapur lembab. Ada jejak air, jejak seperti orang baru keluar dari laut. Dan jejak itu menuju ke sumur kecil di belakang kedai yang biasanya dipakai untuk mencuci buah. Tapi sumur itu kini dipenuhi air hingga hampir meluap. Padahal semalam airnya surut, dan yang membuat Arman hampir jatuh adalah sesuatu yang mengambang di permukaannya. Rambut, bukan satu dua helai. Rambut panjang, hitam, kusut,
teranyam seperti sayap makhluk yang menempel di permukaan. Arman memundurkan tubuh. Ini rambut dari sumur Talise. Bagaimana bisa pindah ke sini? Lina mempak, jangan mendekat. Tapi Arman tahu ini sudah kepalang basah. Apapun yang terjadi di sumur Talisa kini sudah merayap ke kedainya. Tiba-tiba rambut itu bergerak, pelandul, lalu bergulung. Lalu tegak seperti seseorang yang sedang menarik rambutnya ke belakang kepala. Dan dari tengah gulungan rambut itu muncul gelembung udara. 1, 2, lalu 3. Seolah seseorang di bawah air sedang menarik napas dalam. Sebelum berbicara, suara lirih muncul. Suara perempuan, Arman. Lina langsung menangis ketakutan. "Pak, pergi! Bapak kenapa dipanggil?" Arman menggeleng. Tubuhnya gemetar. Saya tidak tahu. Namun suara itu mengulang. Lebih jelas, lebih dalam, seperti berasal langsung dari kerongkong air. "Arman, kembalikan." Arman membeku. Kata itu pelan, tapi jelas. Kembalikan, bahasa Kylie untuk kembalikan. Kembalikan apa? Arman berbisik tanpa sadar. Dan saat ia mengucapkan itu, air dalam sumur bergolak. Golakannya memancarkan suara seperti banyak orang berbicara bersamaan di bawah air. Suara itu terdistorsi. Tapi ada kalimat-kalimat yang sempat lolos ke permukaan. "Kembalikan kami, kembalikan tubuh kami, kembalikan nyawa kami, kembalikan air kami." Lina histeris. "Pak, mereka pikir Bapak yang ambil." Arman mundur hingga menabrak meja. Tangannya gemetar. "Aku cuma ambil air buat jus." Tapi suara dalam sumur itu menggelegar kecil. Seperti gelombang pecah. "Air itu milik kami." Lampu dapur mendadak mati. Kedai tenggelam dalam gelap. Lina berteriak dan memeluk Arman. Arman meraih senter ponselnya, menyalakan lampu, dan dalam cahaya putih yang goyah itu, mereka melihat sesuatu menempel di dinding dapur. Jejak tangan. Tangan kurus, panjang dengan jari-jari seperti jari orang yang lama berada di air. Jejaknya basah dan mengarah keluar dapur, menuju area meja pelanggan. Arman menelan ludah. "Lina, kita keluar dari sini." Mereka berdua berjalan pelan, melewati pintu dapur, dan ketika mereka sampai di ruang depan, dada Arman langsung mencelos. Semua gelas di meja kini terisi air laut, dan dari dalam tiap gelas muncul rambut panjang, tipis, melambai-lambai seperti hidup. Gelas-gelas itu bergetar bersamaan, seperti barisan makhluk yang sedih tapi marah. Lalu bersamaan, mereka mengeluarkan suara lirih. "Arman, kembalikan." Lina jatuh berlutut sambil menangis ketakutan. Arman hanya bisa berdiri terpaku. Mulutnya kering, punggungnya dingin, dan untuk pertama kalinya, dia yakin ini bukan fenomena gaib yang sekadar muncul karena kebetulan. Ini adalah tuntutan. Roh korban Talise benar-benar bangun, dan mereka menganggap Arman telah memakai sesuatu milik mereka. Air sumur itu bukan hanya air, itu tubuh, itu sisa-sisa mereka. Dan Arman baru menyadari satu hal yang membuatnya hampir pingsan. Setiap kali seseorang minum jus dari kedainya, mereka sedang meminum bagian dari arwah yang tidak pernah selesai. Malam itu, Arman tahu satu hal, apapun yang terjadi selanjutnya, kedai ini tidak akan dibiarkan berdiri lama. Laut sudah memanggil, dan ketika laut memanggil, sesuatu pasti datang menjemput. Malam itu, Palu seperti baru bangun dari mimpi buruk yang belum selesai. Udara di sekitar Talise lembab, seperti ada kabut tipis yang bukan kabut. Lebih mirip napas dingin dari laut yang menahan sesuatu di dasar. Arman duduk di dalam kedai jusnya yang sudah terkunci. Lampu-lampu digelapkan setengah. Ia menatap blender yang selama ini jadi sumber rezekinya. Tapi sejak beberapa hari terakhir, malah terasa seperti benda hidup yang memperhatikannya balik. Suara lirih dari sumur di belakang kedai terus kedengaran, kayak ada seseorang yang menggoyang-goyangkan air dari bawah. Arman sudah coba cuek, tapi bunyinya makin lama makin jelas, kayak seseorang menggosok kuku di dinding sumur. "Ndak mungkin," gumamnya, menutup telinga sebentar. Namun suara itu tidak hilang, justru makin dekat, makin basah. Arman akhirnya berdiri,
memaksa kakinya melangkah ke belakang. Ia membuka pintu kecil menuju halaman, dan suara percikan air langsung menyambut. Padahal tidak ada hujan, begitu ia menatap sumur itu, jantungnya langsung jatuh. Airnya bergerak sendiri, padahal tidak ada angin, tidak ada batu jatuh, tidak ada apa-apa. Tapi air sumur itu berputar pelan, seolah ada sesuatu mengaduk dari bawah. Arman menelan ludah, tangannya gemetar saat menyenter ke dalam sumur. Cahaya memantul, dan pelan-pelan sesuatu muncul ke permukaan. Segumpal rambut, lalu bayangan wajah samar yang hancur, seperti daging yang pernah dipukul gelombang keras. Lalu tangan, ya tangan itu lagi yang sering muncul di bayangan Blender, tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Dan tangan itu mencakar bibir sumur, seolah mau naik. Arman langsung mundur saking paniknya. Hampir jatuh, nafasnya pecah. Aku Dea, mau lihat. Akunde, mau lihat. Tapi suara itu keluar lagi. Suara yang sudah mulai sering ia dengar sejak beberapa hari. Terakhir, suara perempuan, lembut, serak, pecah. Seperti seseorang yang tenggelam sambil berusaha bicara dari air. Airku. Arman memejamkan mata kuat. Saya sudah ambil airnya. Saya sudah bagi ke pelanggan, seperti perjanjiannya. Suara itu berhenti sebentar, lalu muncul lagi, lebih menusuk. Tidak, semua. Arman tercekat, punggungnya dingin seperti diguyur air laut malam. Ia memaksa membuka mata, dan saat ia menyorotkan senter ke sumur lagi, airnya sudah tidak berputar. Sudah tidak ada rambut, tidak ada tangan, tidak ada wajah. Semuanya terlihat normal, bahkan terlalu normal, tenang, jernih, dan kosong seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Arman tahu itu bukan pertanda baik. Ia kembali ke dalam kedai dan duduk di lantai. Napasnya masih belum stabil. Ia menyadari satu hal yang ia hindari sejak awal. Roh di sumur itu tidak lagi sekadar menagih. Roh itu mulai muncul, mulai menampakkan diri. Dan biasanya dalam cerita lama yang pernah ia dengar waktu kecil, kalau arwah sudah sampai muncul ke permukaan, itu artinya batasnya sudah tipis, sangat tipis. Blender di meja tiba-tiba menyala sendiri. Krek, krek, krek. Arman langsung menoleh. Kabelnya tercabut. Itu yang bikin ia menggigil makin hebat. Benda itu berputar kencang, seperti sedang menggiling sesuatu, padahal kosong. Lalu muncul bayangan tangan itu lagi, mencengkeram sisi Blender. Kali ini lebih utuh. Kulitnya pucat dan basah, kukunya patah dan hitam. Arman tidak berani bergerak. Ia cuma menatap, setengah berharap itu cuma mimpi, setengah berharap kalau ia pingsan saja biar cepat selesai. Namun bayangan itu tidak berhenti di Blender. Ayabert mengkill damage, lalu di dinding kaca, lalu di lantai, seperti seseorang yang sedang mencoba naik dan mencari sesuatu, atau seseorang yang sedang mencari dia. Tidak, jangan dulu. Arman bergumam sambil mundur, menyeret tubuh, tapi bayangan tangan itu mengarah kepadanya. Perlahan, pelan, tapi pasti, selalu pasti. Seperti arwah itu tahu ia punya hutang yang belum dibayar penuh. Seperti arwah itu tahu waktunya sudah dekat. Suara dari sumur terdengar lagi, semakin keras, semakin jelas, semakin hidup. Kembali. Kan Arman menutup telinganya, tapi suara itu merambat lewat lantai, lewat dinding, lewat udara. Tidak ada jalan kabur. Ia sadar, malam itu satu hal. Arwah itu tidak ingin airnya. Arwah itu ingin kedainya, ingin hidupnya. Dan sesuatu di dalam laut, Talisa sedang mulai bergerak. Sejak kejadian Blender menyala sendiri itu, Arman tidak tidur. Ia duduk di lantai kedai sepanjang malam, memegangi kepala sambil menunggu suara apapun yang mungkin muncul lagi dari sumur. Tapi anehnya, malam itu sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Sunyi yang membuat bulu tengkuk berdiri. Karena biasanya Talisa selalu punya suara. Angin, ombak, motor lewat, orang nongkrong. Tapi malam itu semuanya dayem. Bahkan laut seperti menahan napas.
Saat langit mulai bergeser ke warna keabu-abuan, Arman memutuskan pulang sebentar ke rumah untuk cuci muka. Ia berjalan dengan langkah rapuh, mata belekan. Pikiran masih dipenuhi suara arwah semalam. Rumahnya tidak jauh, hanya 2 gang dari pantai. Tapi ketika melewati jalan setapak dekat pohon kelapa tinggi itu, ia berhenti mendadak. Ada genangan air laut di tengah jalan, padahal laut masih jauh. Tidak ada hujan, tidak ada saluran pecah. Air itu tidak mengalir, tidak menguap, tidak bau amis. Justru warnanya jernih, terlalu jernih. Seolah air itu baru saja diambil dari sumur kedainya. Arman menatap genangan itu lama, sampai ia sadar sesuatu yang bikin dadanya turun naik. Air itu bergerak, pelan, mengalun, seperti mengikuti napas seseorang. Arman mundur setengah langkah. Tapi sebelum ia bisa memproses, permukaan air itu bergoyang lebih keras, lalu muncul satu helai rambut panjang, melingkar, mengapung. Lalu muncul helai 2, ketiga, rambut itu berputar membentuk lingkaran, seolah ada kepala di bawahnya. Arman langsung lari terbirit-birit, lupa soal cuci muka, lupa soal kantong plastik jus yang ia tinggalkan, lupa segala hal. Yang penting, ia menjauh dari genangan itu. Begitu sampai di rumah, ia menutup pintu sepat-sepat dan terkunci di dalam. Napasnya memburu, keringat dingin membanjir. Ia duduk di kursi, dan akhirnya ia sadar satu hal yang nancep banget di kepalanya. Roh itu sudah tidak lagi tinggal di sumur. Roh itu sudah mulai keluar, dan kalau air bisa bergerak mendekatinya, berarti laut pun bisa. Arman menatap jendela, lampu luar padam, angin berhenti, tidak ada suara motor lewat, tidak ada pedagang bubur ayam pagi, terlalu sepi, terlalu mati. Setelah hampir 1 jam berusaha menenangkan diri, Arman memutuskan sesuatu yang sebenarnya ia takuti. Ia harus kembali ke kedai jus. Ia merasa sumur itu sedang memanggil, bukan hanya menagih. Dan semakin ia menunda, rasanya semakin sesak. Dia tahu itu gila, tapi hutang pesugihan memang tidak terikat logika, yang diikat hanya nyali dan ketakutan. Arman keluar rumah, jalanan tetap basah, padahal tidak ada hujan. Jejak air mengarah tepat ke arah kedainya. Jejak panjang, seperti ada seseorang menyeret tubuh basah menuju kedainya. Tubuh yang baru naik dari laut. Arman menelan ludah, tapi tetap memaksa berjalan mengikuti jejak itu. Semakin dekat ia ke Talisa, udara berubah. Bau asin laut makin pekat, tapi anehnya tidak ada suara ombak laut, sunyi, dan itu yang paling menakutkan. Ketika ia sampai di depan kedai, pintunya sedikit terbuka. Padahal tadi malam ia mengunci 2 kali. Gembok masih tergantung, tapi posisinya berubah, seolah ada yang membuka tanpa memotongnya. Perlahan ia mendorong pintu. Dalamnya gelap, lampu kedai mati semua. Blender masih di meja, tapi posisinya geser, seperti ada yang menarik kabelnya semalam. Ada orang? Suara Arman gemetar. Ia tahu itu pertanyaan bodoh. Gelap itu tidak menjawab, tapi dari sisi belakang, arah sumur, terdengar bunyi tetesan air. Tik, tik, tik. Arman berjalan perlahan ke arah belakang. Tangannya meraba dinding, nafasnya makin pendek. Saat ia membuka pintu ke halaman belakang, tubuhnya langsung membeku. Sumurnya bukan cuma mengeluarkan air lagi, air itu tumpah, mengalir keluar. Namun bukan seperti air biasa. Air itu gelap, keabu-abuan, bersinar tipis, seperti cahaya bulan yang terperangkap di bawah permukaan. Dan di dalam air itu, rambut panjang, mengambang, berputar pelan. Rambut itu terus muncul, makin banyak, makin tebal, seolah sedang naik dari kedalaman. Arman hampir muntah melihatnya. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari sumur. Dari belakangnya, Arman. Suara basah, dekat, terlalu dekat. Arman membalikan badan pelan. Dan ketika ia melihat ke dalam kedai lagi, matanya melebar. Air dari sumur mengalir masuk ke kedai. Naik, lewat celah lantai, merayap ke meja, ke kursi, ke kaki-kaki furnitur. Seolah air itu sedang mencari jalan, sedang mencari seseorang. Dan di tengah genangan yang mulai memenuhi kedai, muncul tangan itu. Tangan pucat yang dulu cuma terlihat sebagai bayangan, sekarang nyata,
utuh, basah, menekan lantai. Nick menarik tubuh hancur yang masih memakai pakaian robek seperti korban gempa. Arman tidak bisa bergerak, tidak bisa teriak, tidak bisa lari, hanya bisa melihat. Arwah itu menatapnya, wajahnya remuk sebagian, matanya kosong seperti kaca pecah. Lalu dengan suara yang serak dan patah, arwah itu mengulang kata yang sama, "Kembalikan airku." Dan di saat itu, sesuatu bergerak dari arah laut. Bunyi besar, seperti ombak memukul sesuatu, padahal laut tenang. Arman tahu, apapun yang sedang bergerak dari arah laut, itu bukan ombak. Itu sesuatu yang datang menjemput. Arman tidak sempat berpikir apapun ketika suara dari arah pantai menggema. Suara itu bukan ombak, bukan angin, dan bukan kapal. Itu lebih mirip dentuman besar yang datang dari dasar laut. Tanah sedikit bergetar, tapi anehnya tidak seperti gempa biasa, lebih pelan, lebih teratur, seperti langkah kaki yang sangat besar. Arwah korban gempa yang berdiri di tengah kedai menatap Arman tanpa berkedip. Air terus merembes dari tubuhnya, menciptakan genangan yang mengalir, mengikuti jejak ke arah pintu kedai, lalu ke arah pantai. Arman merasa tubuhnya tidak lagi milik dia. Rasanya seperti ada tangan yang mencengkeram jantungnya dari dalam, memaksa ia mengikuti arwah itu. Tanpa sadar, ia melangkah. Air menyentuh mata kakinya. Rasanya dingin sekali, seperti air yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Dan setiap ia melangkah, air itu bergerak, naik dan turun, mengikuti ritme napas arwah itu. Ketika ia keluar ke halaman belakang, langit berwarna abu pucat. Padahal itu masih pagi, tapi matahari seperti tidak kuat menembus awan. Dari kejauhan, arah Taliza, Arman melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Permukaan laut tidak bergerak, tidak bergelombang, tidak mengalun, justru terlihat seperti kaca datar raksasa. Dan itulah tanda paling buruk yang pernah diceritakan orang-orang tua di Palu. Ketika laut menjadi tenang, yang bukan tenang, berarti ada yang berjalan di dalamnya. Arwah itu memimpin langkah. Tubuhnya bergeser pelan, tidak mengayun seperti manusia, hanya meluncur di atas air. Rambutnya menetes, membentuk garis panjang yang mengarah ke laut. Arman terpaksa mengikuti. Ia ingin kabur, ingin lari ke arah mana saja, tapi kedua kakinya seolah terkunci. Mengikuti aliran air yang memaksa, semakin dekat mereka ke pantai, udara berubah, bukan hanya dingin, tapi berat, seperti ada tekanan yang turun dari langit. Udara sulit ditarik. Nafas Arman pendek-pendek. Begitu mereka sampai di bibir pantai, barulah Arman melihat hal yang membuatnya ingin pingsan saja. Air laut di garis pantai mundur sedikit, hanya sedikit, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terlihat. Bekas jejak kaki raksasa, panjang, dalam, dan mengarah tepat ke laut dalam. Jejak itu sudah ada sejak semalam, atau tadi malam, atau entah kapan. Tapi itu bukan jejak manusia, dan itu bukan jejak hewan. Itu lebih mirip bentuk telapak manusia, tapi besar, seukuran perahu kecil. Arman menggigil sampai lututnya lemas. Jadi ini yang fisiknya tanpa sadar. Arwah itu menatapnya, matanya kosong, tapi ada ekspresi sesuatu di sana, campuran marah, sakit, dan dendam yang menahun. Ia mengangkat tangan, menunjuk laut. "Kau ambil airku." Angin tiba-tiba berhenti. Suara kota menghilang. Dan dari tengah laut yang tenang itu muncul tonjolan air yang membentuk lingkaran. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang naik dari bawah. Arman mundur langkah demi langkah. Saya tidak tahu kalau air itu milik Nu." Arwah itu mendekat. Wajahnya lebih jelas, tulang pipinya pecah. Separuh wajahnya tenggelam dalam luka yang tidak pernah sembuh. Rambut panjangnya menempel di tubuhnya, masih basah dan dingin. "Air itu adalah tubuhku," bisiknya lirih. Arman hampir jatuh. "Kau jual tubuh sajik untuk orang-orang sampai aku terpotong dalam mesin itu." Arman teringat mesin blendernya yang sering menyala sendiri. Suara bayangan tangan yang memegang blender, dan darah dari korban gempa yang mungkin pernah meresap ke dalam sumur saat tsunami dulu.
Ternyata air itu bukan sekadar air. Itu adalah bagian dari tubuh orang-orang yang tenggelam waktu bencana. Arman tidak cuma mengambil air, ia mengambil sisa seseorang dari laut. Tonjolan air makin besar. Air naik, membentuk dinding bundar. Tidak bergulung, tapi berdiri. Dinding air itu seperti balok kaca raksasa yang mendorong diri ke pantai. Air tidak jatuh, tidak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menahan. Arman menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh angin yang mendadak menerjang. Arwah itu bergerak lebih dekat. Wajahnya hampir menempel di wajah Arman. Waktumu selesai. Dinding air dari laut tiba-tiba maju. Tidak seperti tsunami, tidak bergulung, tidak memukul. Air itu bergerak seperti makhluk hidup. Seperti tentakel raksasa yang meraih. Arman berbalik lari, tapi terlambat. Air itu meluncur masuk ke daratan, membentuk lorong yang menutup dirinya dari semua arah. Tidak menghantam, tapi membungkus, menelan. Arman terseret ke dalam air itu tanpa sempat menjerit lagi. Dalam detik terakhir, sebelum tubuhnya hilang di telan air, ia melihat kedai jusnya. Pintu kedai bergoyang, dinding berderak. Lalu kedai itu tergulung oleh gelombang yang muncul begitu cepat dan diam, seperti bayangan. Laut masih tenang setelah itu. Tidak ada tanda tsunami, tidak ada angin besar, tidak ada badai. Namun kedai jus Arman hidup, seolah tidak pernah berdiri di situ. Warga yang lewat kemudian hanya melihat pantai seperti biasa. Tidak ada bekas ombak besar, tidak ada bangunan hancur. Hanya satu hal yang ganjil. Tanah di tepi pantai tampak basah dengan jejak panjang. Jejak menyeret sesuatu menuju laut. Dan sejak hari itu, beberapa warga mengaku melihat bayangan tubuh seseorang berdiri di dekat air. Setiap menjelang subuh, bayangan itu memandangi sumur yang kini tertimbun pasir. Dan kalau malam, benar-benar sunyi. Sebagian orang bersumpah pernah mendengar suara blender dari arah laut.